orang tua mengatakan terlalu dalam memahami agama gila. Maka saya mengatakan orang yang berbicara seperti itulah yang gila. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita mesti mendalami Al-Quran dan Sunnah. Mesti mendalami, tidak ada cerita yang lain. Wajib hukumnya. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang Aidul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk kembali padanya. Yang hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid dengan tujuan kembali kepada Allah untuk mencari keredaannya. Banyak Bapak Ibu, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin Allah tidak memberikan dia kesempatan, namun Allah melimpahkan kepadanya dalam bentuk nikmat. Mungkin hartanya banyak, kekayaan melimpah, pangkat tinggi, jabatan dan sebagainya. Namun ketika mendengar panggilan untuk datang merayakan hari kemenangan, tidak bisa menghadirinya. Maka luar biasa Bapak Ibu. Berarti seakan-akan dia tidak merasakan kenikmatan atau kemenangan yang Allah telah berikan. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, kita yang berada di masjid ini tidak semuanya, kalau niatannya tidak benar, tidak semuanya mendapatkan kemenangan sebagaimana arti daripada Aidul Fitri tersebut. Kalaulah niat kita karena hal-hal yang lain, karena hal-hal yang bersifat duniawi, apakah untuk pamer, unjuk gigi dan sebagainya, tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Apalagi orang yang betul-betul mendapat panggilan namun tidak datang ke dalam masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selawat kiringan salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah pucuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti menjadi contoh tauladan setiap perbuatan beliau, yang mesti menjadi contoh tauladan setiap perkataan beliau, yang mesti mencontoh dan kita tauladani dari setiap ketetapan daripada beliau. Apakah itu dalam bentuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dalam bentuk perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbuatan sahabat Nabi yang dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya beliau. Maka mesti kita ikuti, mesti kita contoh, tidak ada contoh-contoh yang lainnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Jadi Pak Bu, pemuda-pemudi, contoh tauladan yang baik itu adanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bodohlah kita, sangat zolimlah kita ketika kita mencontoh artis-artis yang ada, namun lupa mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita melihat bagaimana perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah Islam ke bumi Nusantara ini, termasuk ke tempat kita yang berada di kota Pariaman ini atau Kabupaten Pariaman. Tanpa perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkeringat darah, tidak hanya berkeringat atau berkorban dengan titik peluh Bapak Ibu, tapi dengan cucuran darah, mengorbankan jiwa dan raga sehingga Islam tersebar sampai hingga hari ini kepada kita. Jadi Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kalaulah kita
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sahabat Nabi pun telah diutus untuk datang ke Sumatera Barat, untuk datang ke negeri Nusantara. Dan terlebih kalau kita melihat yang ada tempatnya di tempat kita ini di Kabupaten Pariaman, itu kalau kita melihat Sidi atau Sidi yang biasa kita panggil dengan Sidi sebenarnya adalah Saidi atau Habib. Jadi sebenarnya keturunan daripada Rasulullah SAW sangatlah banyak di tempat kita. Namun kita kadang lupa dengan sejarah, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini Rasulullah SAW tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan kita dalam setiap khutbah beliau. Dalam setiap khutbah beliau, bahkan para khatib kita setiap pekannya selalu mengingatkan tentang wasiat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan. Barusan Bapak Ibu, barusan kita telah melepas kepergian daripada bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah tuliskan dalam Al-Quran akan menuntun kita kepada ketakwaan. Maka kita yang hadir dalam masjid ini maupun yang hanya mendengar speaker dari masjid, kalaulah hari ini kita belum mendapatkan kemenangan, hari ini kita belum mendapatkan ketakwaan, maka tidak ada kemenangan bagi kita. Mungkin hanya mendapatkan baju baru, penampilan baru, dan sebagainya. Namun kalau kita belum mendapatkan ketakwaan Bapak Ibu, pemuda-pemudi, belum ada kemenangan pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa demikian? Banyak manusia hari ini yang dengan sombongnya mengatakan kita kui duit dialah mengalir saja ke air. Kalau mempelajari agama Pak Bu, biarlah, tidak usah dalam-dalam mana gitu adeknya. Sase adeknya banyak hari ini pendapat-pendapat yang dilontarkan tidak hanya di kalangan pemuda, namun orang-orang tua. Kalau dahulu ada kenakalan remaja, tapi hari ini kenakalan orang tua mengatakan terlalu dalam memahami agama gila. Maka saya mengatakan orang yang berbicara seperti itulah yang gila. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita mesti mendalami Al-Quran dan Sunnah. Mesti mendalami, tidak ada cerita yang lain. Wajib hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in minkum illa wariduha. Setiap manusia nanti dihamparkan ke dalam neraka. Termasuk kita yang ada di dalam masjid ini. Semua manusia akan dihamparkan ke dalam neraka. Kalau Ibnu Katsir mentafsirkan, setidaknya ada 3 dalam tafsir beliau. Ada yang berpendapat para ulama kita bahwa nanti manusia betul-betul dimasukkan jasadnya ke dalam neraka, namun api terasa dingin bagi orang yang bertakwa. Atau neraka dihamparkan di hadapannya, kemudian dia sudah merasa terbakar hanya dengan melihat pemandangan neraka tersebut. Namun apalah itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-70 dan ayat yang ke-71 Allah katakan, yang bunyi ayatnya wa in minkum illa wariduha. Semua manusia nanti akan pasti kata Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, sebagai suatu ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Jadi ketetapan Allah memasukkan semua manusia ke neraka. Pak Bu, Allah kok talok bagi awak menerima panasnya api neraka. Iko Pak Bu, bagi ibu-ibu yang memasak, mungkin terasok sendok angin saja lah menggeletuang. Atau bagi bapak-bapak yang merokok, karena di api rokok saja lah memakir. Apalagi dibandingkan dengan api neraka yang panasnya tiada terkira. Tak bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kalaulah di sana hari kemarin kita merasakan kelaparan dalam bulan suci Ramadan, maka di dalam neraka tidak akan satu pun kita bisa makan. Karena hanya ada makanan dari buah zakum dan minumannya dari darah dan nanah yang mendidih Pak Bu.
ikut minum pun yang saja lah lama kia awak. Oleh kalau darah tu nanah yang mendidih, diminum tak raja isi parut. Nak kata lo pak, jangan cukup-cukup menjadi orang yang mengalir pak IT tadi. Sehingga nanti ujung-ujungnya masuk comberan. Kita wajib takwa. Karena kata Allah semua manusia dihamparkan ke neraka. Wa nunajjil ladzina taqu. Allah selamatkan cuma orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, Pak, tidak akan pernah diselamatkan dari neraka. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah kita mendapatkan ketakwaan setelah bulan Ramadan ini berlalu? Karena tujuan daripada bulan Ramadan adalah untuk mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Maka di mana kita melihat ketakwaan itu? Apakah kita melihat ketakwaan ketika seseorang datang ke masjid melaksanakan solat qiyamul lail atau solat tarawih secara berjamaah, menghidupkan malam-malam Ramadan, kemudian selepas Ramadan tidak datang lagi ke masjid? Apakah seperti itu yang takwa? Atau solat berjamaah di masjid ketika bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan hilang entah kemana? Apakah itu yang dimaksud dengan ketakwaan? Tentu tidak. Karena dalam Al-Quran Allah selalu menyebutkan sesuatu yang seimbang. Kalaulah ayat dalam Al-Quran yang telah sering disampaikan oleh para dai kita, oleh para penceramah kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan takwa. Perintahnya kutiba, kewajiban yang betul-betul ditekankan dan telah dituliskan bahkan untuk orang-orang sebelum kita. Yang diseru orang beriman ujungnya takwa. Maka kenapa hari ini kita tidak melihat ketakwaan? Banyak manusia ketika Ramadan ramai ke masjid, setelah Ramadan tidak ada datang ke masjid, karena dia memahami takwa cuma bisa didapatkan ketika bulan Ramadan. Melaksanakan puasa, kemudian nanti berbuah takwa, tidak cukup Bapak Ibu. Mungkin awak telah baca Al-Quran dalam lembaran yang sebaliknya, lembaran yang sebelumnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atasmu melaksanakan qisas. Dipanggil atau diseru orang-orang beriman sama dengan seruan untuk berpuasa. Kewajibannya sama-sama kutiba, kewajiban yang betul-betul ditekankan dan telah dituliskan bahkan untuk orang-orang sebelum kita. Dan ujungnya wafdi kisos hayatun, di dalam kisos ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun, kalau kamu berpikir agar kamu mendapatkan ketakwaan. Nah, sekarang bahkan hari ini kita kasihan, bahkan hari ini kita merasa aneh melihat fenomena yang ada. Bahkan umat Islam sendiri tidak paham dengan apa itu kisos. Bagaimana akan selamat dari api neraka? Jangankan mengamalkan atau menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, kisos saja tidak paham. Jadi kisos itu Pak Bu, hukuman yang setimpal. Mata dibayar dengan mata, hidung dibayar dengan hidung, nyawa pun dibayar dengan nyawa. Maka hukumnya dalam Islam, seseorang yang membunuh pun juga dibunuh. Kalau awak cari logika dunia ini tidak masuk ada Pak Bu. Banyak masuknya madu kehidupan, jelas-jelasnya membunuh, kemudian dibunuh pula. Di mana letaknya adanya kehidupan? Tersangka yang sudah membunuh pun juga dibunuh, sama-sama mati istilahnya. Bahasa Al-Qurannya mati Pak, bukan nak kasar tu. Namun Al-Quran mengatakan wafi kisos hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Di mana letak kehidupannya? Maka itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berpikir. Siapa mereka? Orang yang berdiri tegaknya, duduk dan berbaring ingat kepada Allah, dalam artian dia membaca Pak Bu. Bacalah sejarah Pak Bu. Kalau zaman Rasulullah SAW, seandainya ada satu orang yang terbunuh
Maka keluarga korban menuntut pelaku, tidak hanya pelaku yang dibunuh, keluarga pelaku dihabisi. Satu suku, satu kabilah habis. Tidak surang loh. Makanya dengan datangnya Islam dibuatlah hukum seperti itu. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum qisas. Maka ketika seorang yang membunuh, maka dia pun terbunuh, hanya satu yang hilang nyawanya. Dan itu pun ketika keluarga korban memaafkan, dia cuma membayar diat. Maka dalam qisas itu ada kehidupan. Namun hari ini kita melihat kalau berbicara tentang qisas, berbicara tentang hukum-hukum dan ketetapan Allah yang ada di dalam Al-Quran, manusia mengatakannya tidak cocok dengan hak asasi manusia, tidak berperi kemanusiaan. Ini tak logis, Pak Bu. Namun kita tidak perlu terlalu heran, karena memang logika seperti ini datangnya dari pikiran-pikiran yang berasal dari Barat, yang mana orang-orang Barat atau orang-orang kafir Nasrani dan Yahudi sampai mati tidak akan pernah reda terhadap umat Islam sebelum umat Islam mengekor kepada mereka. Itu bukan katuambo, Pak Bu, tapi di dalam Al-Quran. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kafir Yahudi, kafir Nasrani sampai mati tidak akan pernah reda terhadap Islam sampai umat Islam mengekor kepada mereka dalam persoalan apapun, dalam persoalan pribadi, persoalan berkeluarga, persoalan hukum, ekonomi, politik, semuanya kalau tidak mengekor kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah senang. Termasuk juga dalam persoalan hukum yang kita bicarakan tadi. Kenapa, Bu? Dengan menegakkan hukum Allah, disitulah kita mendapatkan ketakwaan. Kalau tidak takwa, kalau tidak takwa masuk neraka. Ini yang kita lupa hari ini. Kita hari ini berbangga dengan persoalan-persoalan amalan harian yang kita lakukan. Bangga dengan solat-solat yang kita lakukan, dengan solat sunnah yang kita lakukan, dengan sedekah-sedekah yang kita berikan, bangunan-bangunan untuk umat yang kita bikin. Namun kita melupakan bahwa kalau satu saja kita menolak hukum dan konsep yang ada dalam Al-Quran, kafir. Bacalah surat An-Nisa 150 dan ayat 151-nya. Dan di antara manusia ada yang ingkar kepada Allah, ada yang kafir kepada Allah. Siapa mereka? Bukan mereka yang telah hari ini menyatakan diri sebagai Yahudi, sebagai Nasrani, tidak. Tapi yang betul-betul dituliskan dalam Al-Quran yang kafir adalah mereka yang menolak hukum Allah. Mereka orang beriman katanya, masuk ke masjid, rajin sholat, namun menolak satu konsep hukum yang ada dalam Al-Quran, kafir. Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu adalah orang kafir yang sebenarnya dalam Al-Quran. Bacalah surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Itu bukan perkataan kita. Namun kita terlupa, Bapak Ibu. Kadang digambarkanlah hari ini dengan kemajuan media yang bahkan yang salah bisa jadi benar, yang benar pun bisa jadi salah. Tersangka jadi korban, korban jadi tersangka, malah tersangka jadi saksi. Kan luar biasa. Karena hari ini kemajuan zaman pun menyokong orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, termasuk pun juga mereka yang menguasai media. Nah, kita dilupakan, kita sengaja dialihkan dengan persoalan-persoalan lainnya, sehingga tanpa sadar kita bisa-bisa dikafirkan tanpa sadar. Menolak kita salah satu daripada hukum Allah, kafir hukumnya. Contoh, saya bicarakan, saya sampaikan, kalau hukum Allah, kalau seseorang mencuri, tidak dikeroyok. Kalau menurut hukum Allah, mengeroyok orang pun, awak keroyok orang mencilok, nah itu pun awak termasuk orang yang zalim. Bahkan menurut hukum Allah, kalau menurut hukum Allah, seseorang yang mencuri, potong tangannya. Seseorang yang berzina, rajam atau didera, cambuk 100 kali atau kuburkan sebelah badannya, separuh badannya kemudian lempar dengan batu sampai mati. Apakah keras? Tidak, Bapak Ibu. Demikianlah Allah menurunkan hukumnya yang sesuai dengan manusia. Kenapa kita merasakan hari ini keras? Karena kita telah jauh daripada Al-Quran. Bahkan kita tidak pernah membaca. Ini luar biasanya. Kadang kita tidak pernah baca Al-Quran sampai tamat, apalagi baca artinya atau mengerti dengan tafsirnya. Tapi malah kita mencemooh sana sini, menyampaikan sana sini. Ada orang ingin menegakkan ketetapan yang ada dalam Al-Quran, dicap dengan berbagai
sebagai tuduhan yang sangat keji, bahkan dipenjara dan sebagainya. Dan kita ikut-ikutan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab dan sebagainya. Nah, itulah yang akan menuntun kita kepada kekafiran tanpa sadar. Dan kalau sudah demikian tentu masuknya kepada neraka. Karena tanpa menegakkan hukum Allah, kita tidak bisa mendapatkan ketakwaan. Nah, hari ini bagaimana? Apakah hari ini ada anak keponakan kita, saudara kita yang mencuri, kemudian kita potong tangannya? Apakah demikian? Tidak, Bapak Ibu. Kalau seandainya hari ini, cobalah mencilok anak keponakan awak, karet tangannya, cobalah. Belum sampai 24 jam mungkinlah masuk penjara. Namun bagaimana caranya? Caranya dakwahkan Islam. Bagaimana semua manusia betul-betul menerima Al-Quran, berlogika dengan Al-Quran, berpendapat dengan Al-Quran, semua didasarkan pada Al-Quran, sehingga nanti tanpa sesuatu yang, tanpa pertumpahan darah pun, tanpa sesuatu yang melibatkan konflik pun, mereka akan meminta bagaimana hukum Islam itu bisa ditegakkan. Namun minimal Bapak Ibu, kalaupun belum bisa dilaksanakan hari ini, tentu minimal kita memperjuangkannya. Karena itu adalah suatu hukum, suatu ketentuan yang wajib kita laksanakan yang berada dalam Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum yang ada dalam Al-Quran, dia zalim. Wa nadharu zalimina fi haysiyah. Dan orang zalim direndam dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Itu Pak Bu, jadi orang zalim yang paling zalim tadi, orang yang menolak hukum Allah, menolak untuk menegakkan hukum Allah, itu zalim. Nanti dalam neraka bertekuk lutut. Kalau dah hari ini sombong, bongah dan sebagainya, punya kekuatan, punya kekuasaan, jabatan yang tinggi, namun menolak satu saja ayat atau hukum dalam Al-Quran, pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Ini kita mesti berhati-hati. Apalagi kita sebagai masyarakat yang kadang tidak memahami, yang kadang terlupa, terlengah dan sebagainya, terlena dengan kehidupan dunia. Namun kita ikut-ikutan mengikuti sesuatu yang kita tanpa ilmu dan tanpa petunjuk. Kita mesti berhati-hati Bapak dan Ibu kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takwa hari ini mesti kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah takwa itu ada pada kita? Apakah ini akhir Ramadan sudah terlambat? Tidak Pak Bu. Setelah Ramadan pun takwa bisa kita dapatkan, yaitu dengan menegakkan dan perjuangkan Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami, dalami Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Tegakkan, amalkan hukum yang ada dalam Al-Quran, tegakkan hukum-hukum dan perjuangkan. Baru sampaikan dan dakwahkan. Kalau sudah seperti itu, kita tentu sudah berada dalam golongan orang-orang yang berjuang. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena masuk surga itu tidak murah Pak Bu. Masuk surga itu tidak murah dong Pak Bu. Hari ini awak datang ke masjid merayakan hari Aidil Fitri dalam keadaan hujan, atau tahun kemarin dalam keadaan panas. Namun kita belum merasakan panasnya neraka. Kita belum merasakan bagaimana dinginnya di dalam kubur. Kita belum merasakan ke sana. Karena masuk surga pun Pak Bu tidak mudah. Cobalah baca dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Apa kata Allah di sana? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Maka apakah kamu mengira kamu akan masuk surga dengan cuma-cuma? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina qalu min qablikum. Sebelum datang masalah cobaan, sebagaimana masalah dan cobaan ataupun ujian yang telah ditimpakan kepada orang-orang sebelummu. Masadhumul ba'sa wad darra wal zulzil hatta yaqulu rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ujiannya dengan berbentuk kemelaratan, cobaan, diguncang dengan berbagai macam guncangan. Seperti apa guncangannya? Ingat kisah Rasulullah SAW. Apa? Yusituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Mereka hendak menangkap dan menjarakanmu. Mereka hendak
Al-Anfal. Itu bentuk goncangan, diguncanglah dengan berbagai macam goncangan sebagaimana para ulama kita hari ini yang lurus. Sampai-sampai beratnya goncangan, beratnya cobaan dan ujian yang dialami Rasulullah dan para sahabat as-sabiqun awalun, orang yang betul-betul dijamin oleh Allah masuk surga, mengatakan mata Rasulullah. Itu tidak bertanya rubah matamu, mempertanyakan mata Rasulullah, mana pertolongan Allah. Bahkan Rasulullah mengangkat tangannya. Kalau seandainya Allah tidak hadir, Allah tidak tolong kita hari ini dalam peperangan, niscaya besok tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Itu doa daripada Rasulullah, sorban Rasulullah sampai jatuh. Saking beratnya cobaan, saking beratnya goncangan, bahkan Rasulullah sendiri dikabarkan terbunuh. Bahkan Rasulullah sendiri pernah terpanah pipinya sehingga mengalirkan darah yang cukup banyak. Itu luar biasa Pak Bu, tak mudah masuk surga. Tapi kalau bisa awak masuk surga dia duduk-duduk di masjid saja Pak, tanpa berjuang. Nanti Baal, apakah Bilal bin Rabah tidak akan protes? Apakah Sumayyah tidak akan protes? Apakah Yasir tidak akan protes? Apakah Maisitoh tidak akan protes? Mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan Islam, sementara kita hanya tenang-tenang saja. Dan hari ini pun kita tenang-tenang, bahkan tidak peduli dengan saudara kita. Bahkan dengan diri kita saja tidak peduli. Ada panggilan ke masjid, tidak datang. Ada panggilan untuk kebaikan, menolak. Panggilan untuk kebaikan tidak memenuhi. Padahal Pak Bu, kalau awak berkumpul sih, alhamdulillah bisa. Tapi cubalah bayangkan bahwa saudara-saudara awak yang hari ini ada di Palestina. Jangankan untuk takbir bersama, jangankan untuk melaksanakan sholat hari raya, untuk berkumpul dengan keluarga pun mungkin tidak bisa Pak Bu. Namun awak diberikan kelapangan, keamanan dan sebagainya. Namun terkadang manusia itulah sifat manusia, sering lupa. Takutnya Bapak Ibu, nanti seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut, Allah cabutlah nikmat keamanan yang Allah berikan hari ini kepada kita, maka apakah kita masih melangkahkan kaki untuk datang ke masjid? Itu terbukti ketika Covid, masjid-masjid sepi. Nanti kalau seandainya Allah berikan atau Allah turunkan tentaranya yang lain dalam bentuk apapun yang akan menguji kita, apakah kita masih akan datang ke masjid? Apakah kita masih akan menyembah kepada Allah? Maka ini nikmat mesti kita bertanggungjawabkan. Dan terhadap saudara-saudara kita yang ada di luar sana, termasuk di Palestina dan sebagainya, bentuk tanggung jawab kita, bentuk syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, datang ke masjid. Karena mereka susah datang ke masjid. Doakan mereka, kalaupun tidak bisa mengirimkan donasi ataupun terjun langsung ke sana. Jadi Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk surga itu tidak murah Pak Bu. Dan itu banyak ayat. Kalau yang masih betul bisa dilihat juga dalam surah Ali Imran 142. Tidak mudah masuk surga, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namun Islam tidak pula terlalu sulit. Cukup itu saja Pak Bu, sederhana. Kerjakan seluruh perintah Allah, tinggalkan seluruh larangannya. Cukup itu saja. Itulah definisi daripada takwa. Namun kalau kita belum sempat, belum sanggup untuk menegakkan, melaksanakan hukum itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kesanggupan. Jangan pernah menolak. Kalau tak menolak hukum Allah, tentu kafir nyatanya. Tentulah kafir ujungnya, dan nerakalah tempatnya nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini, berhubung kita berkumpul dan hari hujan, dalam artian Allah merahmati kita, dalam hari yang penuh berkah, hari Aidil Fitri, hari kemenangan bagi kita, maka mari kita yuk berdoa bersama-sama. Kita meminta kepada Allah agar Allah nanti memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan dalam keimanan dan keistiqomahan. Karena doa yang kita aminkan secara bersama, kemudian doa yang pada waktu-waktu hujan, itu adalah doa yang sangat dan amat mustajab. Maka Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita banyak kelapangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafa ni'amahu wa yukafa mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal arda man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal arda man fihinna wa lakal hamdu anta rabbuna samawati wal arda man fihinna wa lakal hamdu anta antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wal jannatu haq wan nabiyyu haq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wal jannatu haq wan naru haq walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna walaka hasamna wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma aghlana anta muqaddim anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwan wal mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Suriah wa fi Turki wa fi Uighur wa fi Chechnya wa fi Indonesia. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.